Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang telah diberikan pada saya, Pak Muhaimin. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin sudah dibahas oleh Bapak Arif Maulida tentang bentuk pangkat. Nah, untuk hari ini saya akan melanjutkan untuk bentuk akar. Mungkin tidak jauh beda, paling hanya tambah dikit sulitnya. Nah, untuk memanfaatkan waktu, karena waktunya terbatas, kita langsung mulai saja. Nah, silahkan dipersiapkan alat tulisnya. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa materi yang mungkin tadi juga sudah di-share di grup WA. Nanti bisa dipelajari lagi jika nanti saya tidak bisa sampai akhir untuk menjelaskannya. Untuk yang pertama, kita harus bisa dulu menyederhanakan bentuk akar. Sebelum ke operasi bentuk akar, syarat wajib kita harus bisa menyederhanakan bentuk akar. Nah, di sini dulu di kelas 8 kalian sudah pernah dapat di Pitagoras, kebetulan itu semester 1. Kalian sudah memperoleh, karena setelah itu kita baru liburan, kemarin liburan panjang mulai Maret ya. Nah, di sini saya ingatkan sedikit untuk menyederhanakan bentuk pangkat atau bentuk akar, yaitu dari bentuk akar yang tidak sederhana atau yang besar menjadi bentuk akar yang lebih kecil yang dalam akar. Contohnya di sini adalah akar 54. Nah, kita sederhanakan menjadi bentuk akar yang lebih sederhana, yaitu menjadi di sini menjadi akar 6, tetapi di depan akar ada angka 3. Nah, prosesnya kalau secara cepat nanti tinggal gunakan rumus bentuk akar. Caranya seperti ini. Akar 54, kalau mau cepat kalian sudah hafal perkalian, ini akan mempermudah, yaitu tinggal 54 dibuat perkalian dua buah bilangan, yang salah satunya adalah bilangan pangkat yang terbesar atau bilangan kuadrat yang paling besar. Berapa kali berapa yang hasilnya 54, tetapi salah satu angkanya harus bilangan kuadrat dan paling besar. Misalkan 54 itu 2 dikali 27, 54. Tetapi antara 2 dan 27 itu tidak ada yang bilangan kuadrat, maka dua angka tersebut gagal, tidak boleh dipakai. Ada yang lain? Ada. Contoh yang lain misalkan 9 dikali 6, ya 9 kali 6 54. Apakah di antara 9 dan 6 ada bilangan kuadrat? Ada, yaitu angka 9. 9 itu adalah 3 kuadrat. Berarti ini boleh dipakai, tetapi cek dulu apakah ada bilangan kuadrat yang lebih besar daripada 9 yang dikali angka lain ketemunya juga 54. Jika ada berarti harus dipakai angka yang baru itu. Kalau tidak ada berarti angka 9 dan 6 itu adalah yang harus kita pakai. Ya, paham ya? Setelah dicek nanti harusnya tidak ada. Nah, nanti cek sendiri karena waktu kita terbatas, saya langsung jawab saja. Tidak ada angka yang lebih besar dari 9. Berarti ini langsung 9 kali 6. Nah, untuk di sini akarnya masih panjang. Akar 9 itu bisa diakar. Tadi saya sebutkan akar 9 itu 3, bilangan kuadrat, 3 kuadrat 9. Yang akar 6 tidak ada. Tidak bisa diakar yang pas ya. Berarti tetap akar 6-nya tetap. Nah, inilah jawabannya. Hanya 2 langkah selesai kalau hafal perkalian. Tetapi kalau tidak hafal ya harus ingat ini, pohon faktor. Pertama, ini ada keterangan, gunakan pohon faktor. 54 dibagi 2 dapat 27, dibagi 3 dapat 9, bagi 3 dapat 3, bagi 3 lagi dapat 1. Setelah 1 selesai, ini selesai. Pemfaktorannya yaitu 2, 3, 3, 3. 2-nya 1 kali, 3-nya sebanyak 3 kali. Langkah kedua, yaitu pasangkan. Pasangan pasangan harus 2-2 ya, tidak boleh pasangan langsung 3, enggak boleh, harus 2 ya, sepasang itu 2-2. Tiap faktor yang sama, cari angka yang sama.
Di sini ada 3 sebanyak 3 kali. Berarti ini bisa dipasangkan satu pasang, yaitu 3 dengan 3. Nah, ini yang saya kasih warna hijau. 3 dan 3 ini saya pasangkan. 3 yang satu gimana? Tidak boleh. Kalau kita pasangkan berarti namanya tidak sepasang. Itu berarti 3 orang itu, 3 angka. Nah, di sini yang pasangan hijau ini sudah kita pasangkan. Yang tidak berpasangan kita kasih tanda sendiri warna merah. Ini 2 dan 3. Langkah ketiga, kalikan setiap yang berpasangan tadi dengan yang berpasangan, yang tidak dengan tidak. Tetapi yang berpasangan hanya ditulis sekali. Setiap ada satu pasang ditulis sekali. 3 sama 3 ini kita tulis di sini 1 kali, 3. Yang 2 sama 3 tidak ada pasangannya dikalikan. 2 kali 3 itu berapa? 6. Nah, 6-nya tulis di sini di dalam akar. Nah, inilah jawaban untuk pemfaktoran bentuk akar. Contoh yang kedua. Ini akar 72. Saya pakai yang pohon faktor, kalau yang perkalian gampang. 72 itu 36 kali 2 ya. Nah, 36 kali 2, akar 36 itu 6, akar 2 tidak bisa. Nah, selesai. Gampang kalau yang hafal perkalian. Saya anggap ya kita agak lupa lah karena kita ini liburan panjang. Mungkin perkalian urung ono gunane ini. Jajan tinggal pakai enggak ngitung-ngitung perkalian. Nah, di sini kita pakai pohon faktor lagi. 72 dibagi 2 dapat 36, dibagi 2 18, bagi 2 9, bagi 2 tidak bisa karena ini 9 berarti harus dibagi 3, bagi 3 dapat 3, 3 dibagi 3 1. Nah, selesai. Kita cari tadi langkah kedua, pasangkan yang sama, angka yang sama. Sini 2-nya ada 3, yang nama pasangan harus 22. Ini yang warna hijau saya pasangkan 2 yang atas dengan 2 yang bawah. 2 yang satunya berarti nggak punya pasangan karena yang ini sudah dipasangkan. Yang 3 sama 3 sama, ini kasih warna biru, pasangkan. Nah, berarti ini berpasangan. Yang 2 yang berpasangan tadi tulis sekali di sini. Nah, ini 2. Ada lagi yang pasangan? Ada. 3. Tulis di luar akar. 2 dikali 3 itu 6, dijadikan 1 karena ini di luar. Jadinya 6 ini. Yang tidak berpasangan tadi angka 2. Nah, 2 ini tadi tidak punya pasangan, tulis di dalam akar. Nah, inilah jawabannya. Lumayan mudah, tapi agak lama. Ini adalah dasar untuk mengerjakan bentuk akar nanti. Nah, ini mengingat saja. Sekarang kita ke materi inti. Nah, materi intinya seperti ini. Untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, nanti syaratnya yang di dalam akar harus sama. Angka yang di dalam akar harus sama. Kalau tidak sama bagaimana? Ya berarti nggak bisa ditambahkan atau dikurangi. Ya. Terus kalau sudah sama, yang ditambahkan atau dikurangi hanya angka di depan akar. Angka di depan akar. Di sini ada akar A, sini akar A. Sudah sama ya. Depannya yang satu P, yang satunya Q. Berarti yang dihitung hanya P tambah Q berapa? Nah, P tambah Q, terus yang pengurangan juga sama, P dikurangi Q. Akarnya bagaimana? Biarkan saja. Akarnya tetap A. Akar A, akar A, akar A. Kalau akar 2 ya berarti akar 2, akar 2, akar 2. Kita langsung ke contoh soal. Nah, ini. Saya mulai dari yang nomor 2 dulu. Nah, ini. 5 akar 2 ditambah akar 32 dikurangi 3 akar 8. Apakah ini bisa ditambahkan? Sekilas tidak bisa, karena akarnya beda. Tetapi dari yang pertama tadi saya jelaskan, prasyarat tadi, sederhanakan dulu untuk bilangan akar yang besar. Sederhanakan dengan cara tadi di pohon faktor boleh, langsung boleh. Ya, di sini saya anggap kalian sudah hafal semua perkalian, karena kelas 9 itu lancar, ini kelotok pokoknya. Akar 2 sudah tidak bisa disederhanakan karena dia bilangan prima. Yang 32 ini kita sederhanakan. Akar 32 itu mencapai jadi 16 kali 2. 16 kali 2, 32. Akar 16 itu berapa? 4. Akar 2 tidak bisa, berarti tetap akar 2. Depannya tadi 5 akar 2 plus
Nah ini akarnya sudah sama, berarti boleh ditambahkan? Boleh, tapi nanti dulu. Ini belakangnya belum kita hitung, yang 3 akar 8. Yang 3 akar 8, akar 8-nya hitung juga. 8-nya saya ubah jadi 4 kali 2. Cirinya nanti untuk mempermudah kalian, jika ada akar yang sudah tidak bisa diubah, sini tadi akar 2, maka yang lain usahakan dibuat akar 2 semua. Berarti dibagi 2 semua. Ini 2 kali 16, yang 8 2 kali 4. Akar 4 itu 2, akar 2 tidak bisa. Tandanya min, depannya ada 3, jangan lupa ini 3. Nah baru kita hitung, 5 akar 2 ditambah 4 akar 2 dikurangi 3 kali 2 itu 6, ya dikali, ini bukan ditambah, 6 akar 2. Ternyata akarnya sudah sama semua. Kalau sudah sama semua, ya tinggal dihitung angka depannya. 5 ditambah 4, 5 ditambah 4 itu berapa? 9, 9 dikurangi 6, 3 ya. Berarti sini 3 karena akarnya tetap sama. 3 akar 2. Nah, inilah jawabannya. Secara terperinci jawabannya bisa ditulis seperti ini. Nah, ini sudah ada rinciannya, nanti sudah dikirim tadi, nanti kalau kalian belum paham, lihat lagi yang dikirim di grup, baca-baca, pahami. Nah, ini nomor 2 sudah ada keterangannya seperti ini. Kemudian untuk yang perkalian, kita kembali lagi. Untuk yang perkalian, nih, yang perkalian itu kalian kalikan saja yang depan dengan depan, yang belakang dengan belakang. Artinya yang tidak ada akarnya dengan tidak ada akar, yang akar dengan akar. Contohnya seperti ini. Saya kasih contoh yang mudah dulu. Misalkan 2 akar 3 dikali 3 akar 5. Akar 5 ya. 2 akar 3 dikali 3 akar 5 hasilnya berapa? Nah, yang 2 kalikan 3 yang depan, yang akar dengan akar, yang tidak dengan tidak. Berarti 2 dengan 3 hasilnya 6. Yang akar dengan akar 3 kali 5 15. Karena dia di dalam akar, ya berarti ini di dalam akar. 15 bisa disederhanakan, perkalian berapa kali berapa? Tidak bisa, karena 15 itu hanya 5 kali 3, tidak ada yang lain. 5 bilangan prima, 3 bilangan prima, ya sudah selesai. Berarti ini jawaban hasil perkaliannya. Nah, mudah, tapi untuk penerapannya tidak seperti ini. Contoh soalnya yang 2 suku. Nah, wajib ini 2 suku, karena nanti semua soal semuanya 2 suku. Untuk perkalian 2 suku, ingat, kalau dulu yang saya ajar dulu mengingatnya dari itu perkalian SCTV. Nah, kalau kalian tahu logo SCTV, nah, seperti itu. Ini depan kali depan, depan kali belakang. Kemudian yang belakang kali depan, belakang kali belakang. Nah, seperti simbol SCTV ada pelanginya itu, mungker-mungker. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Tadi yang SCTV 4 akar 3 dikali 2 akar 3, 4 kali 2 itu 8. Ini akar 3 kali akar 3, ini tulis di sini. Akar 3 kali akar 3 itu kan akar 9. Akar 9 itu bisa ditulis hanya 3. Berarti kalau akar yang sama dikalikan, maka hasilnya hanya angka itu, akarnya hilang. Ini yang perlu kalian ingat. Akar 5 dikali akar 5 hasilnya 5. Akar 3 kali akar 3 hasilnya 3. Akar 7 kali akar 7 hasilnya 7. Nah, ini patokan kita nanti untuk merasionalkan. Lanjut, setelah ini 8 kali 3, depan dengan belakang. 4 akar 3 dikali akar 5. Depannya ini berapa? Kok nggak ada angkanya? 0 atau bukan? Tidak, bukan 0 ya. Hati-hati di sini, biasanya kalian mengingatnya ini adalah 0 kalau tidak ada angkanya.
Kalau 0 malah hilang semua. Ini ada angkanya 1. Nah, kalau tidak ada angkanya, ini angkanya 1. Berarti 4 kali 1, 4. Nah, ini. Akar 3 kali akar 5, karena ini angkanya beda, berarti hasilnya akar 15. Nah, akar 15. Kemudian sudah depan belakang, depan sudah. Sekarang yang belakang dengan yang depan. Dengan cara yang sama diperoleh seperti ini. Nah, disederhanakan ada akar sama, akar 15 dengan akar 15. Ini ada akar 15 dan akar 15. Nah, bisa kalian lihat di situ ada akar 15, di sini akar 15. Berarti bisa disederhanakan. Menyederhanakannya tinggal dikurangi ini. 4 dikurangi 6, hasilnya min 2. Akar 15-nya tetap. Yang 2 ini gimana? 24 dikurangi 15. 24 kurangi 15 hasilnya positif 9. Nah, inilah jawabannya. Ya, lumayan ruwet ya. Ya, memang seperti itu kalau perkalian. Nah, contohnya mudah. Tapi soalnya seperti ini. Ini masih lumayan, Pak. Nanti kalau di soal yang asli, alhamdulillah nanti pasti ngumet. Nah, normal itu, nggak apa-apa. Mumet di matematika itu berarti kalian belajar. Orang mumet berarti kalian tidur. Normal. Ya, lanjut ke berikutnya, yang terakhir, yaitu merasionalkan penyebut. Ada 3 bentuk pecahan rasional. Di sini nanti untuk pecahan akar itu ada 3, dikategorikan 3. Yang pertama bentuk A per akar B. Nanti cara merasionalkannya yaitu dikali dengan akar sekawan. Akar B, akar sekawannya adalah akar B. Nah, nanti dikali akar B per akar B. Ngisore akar B berarti sini harus dikali akar B dan akar B. Ya. Contohnya seperti ini. Ya. 4 dibagi akar 2. Berarti nanti cara menghitungnya atas dikali akar 2, bawah juga dikali akar 2. 4 dikali akar 2. 1 akar, 1 tidak bisa dikali. Berarti langsung tulis 4 akar 2. Akar 2 kali akar 2, karena sama, maka hasilnya adalah 2. Di sini 4 akar 2 dibagi 2. Yang tidak akar dengan tidak akar, lihat. Ini 4, ini 2. Bisa dibagi? Bisa, berarti sederhanakan. 4 bagi 2 itu dapat 2, yang atas, bawah habis, tinggal 1. Berarti tinggal 2 di depan akar, dan akar 2-nya masih tetap belum diapa-apakan. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau mau cara yang agak mudah, ya, ini mungkin kalau sudah terpaksa seperti ini. Ya. Kalian biasanya suka cara cepat, tapi biasanya cara cepat tapi nggak tahu jalannya, jadi nyasar. Cara cepatnya kira-kira seperti ini. Tadi 4 per akar 2. Langsung saja. Kalau sini akarnya akar 2, maka jawabannya pasti ada akar 2-nya. Langsung hitung. 4 dibagi 2, 2 tulis depannya, selesai. Nah, ini jawabannya. Langsung selesai ya, gampang. Yang cara contoh kedua juga sama. 10 dibagi akar 12. Nanti juga caranya seperti itu. Kemudian bentuk yang kedua yaitu bentuk A per B plus C. Nanti dikali dengan sekawan. Kalau 2 suku, sekawannya adalah tandanya berlawanan. Kalau 1 plus, maka yang satunya min. Langsung ke contoh saja. Nah, biar orang bingung. Contohnya seperti ini. 4 per 3 plus akar 5. Maka nanti harus dikali dengan yang sama persis yang bawah ini, yang ada akarnya. Tetapi tandanya beda. Kalau di soal itu tandanya plus, ini yang saya kasih warna hijau, maka nanti pengalinya harus tandanya min. Ini yang warna biru. Nah, ini min, dua-duanya min kalau ini plus. Kalikan seperti tadi. Nah, 4 kali 3, 12. 4 kali akar 5, enggak bisa, tulis 4 akar 5. Kalau min ya min.
3 kali 3, 9. Akar 5 kali akar 5, 5. 9 kurangi 5, 4 yang bawah. Yang atas nggak bisa, karena akarnya ini 5, ini nggak ada akarnya. Disederhanakan, 12 bagi 4, 3. 4 bagi 4, 1. 1 nggak usah ditulis. Nah inilah jawabannya. Ya. Karena ini saya lihat waktunya sudah lebih 5 menit, nggak apa-apa. Ya. Yang terakhir ini silakan nanti kalian pelajari sendiri. Sudah ada di modul yang dikirim di grup dalam bentuk file gambar. Nanti yang kemarin juga sudah di-share oleh Pak Maulida untuk yang materi bentuk PDF, tapi 1 semester yang itu. Nah, sementara ini yang bisa saya sampaikan, semoga tidak menambah pusing kalian. Ya. Oke, terima kasih Bapak Faisal yang telah menyampaikan materi tentang